Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil muwahhidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya. Akan diuraikan sedikit tentang boleh dan tidaknya berdoa dengan bertawasul, dengan wasilah. Mengenai boleh dan tidaknya, perhatikan ayat ini, yakni surah nomor 7 Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai al-asmaul husna. Berdoalah kalian dengan menyebut al-asmaul husna. Contoh berdoanya bisa dibaca di dalam buku zikir pagi dan sore. Ya, Syekh Said bin Wahab Al-Qattani. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kulahu, perbaikilah diriku ini keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau tinggalkan diriku mengurusku sendirian biarpun sekejap. Saudaraku, ini riwayat Al-Hakim. Contoh doa menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna, di Al-Quran juga bisa dilihat di surah nomor 3 Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, di sini kata wahhab itu termasuk Asmaul Husna. Saudaraku, di ayat ini disebutkan, ya Rabb, jangan kau goncangkan hatiku setelah engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepadaku rahmat. Sesungguhnya engkau Wahhab, engkau maha pemberi rahmat. Inilah al-asmaul husna. Kemudian yang kedua, boleh berdoa dengan wasilah atau tawasul amal soleh kita sendiri. Contoh doanya bisa dilihat di surah nomor 3 Ali Imran ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasul. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah iman dengan apa yang kau turunkan. Maksudnya iman kepada Al-Quran yang telah diturunkan. Wattaba'nar rasul, dan kami telah mengikuti Rasul. Nah, sampai di sini, ini belum minta apa-apa. Inilah yang namanya wasilah. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah iman kepada Al-Quran yang kau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Adapun doanya, faktubna ma'asyahidin. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, yaitu ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi yang lain bisa dilihat juga di surah 3 Ali Imran ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Nah, sampai sini. Ini belum minta apa-apa. Ini namanya wasilah, tawasul. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru kepada iman. Hendaklah kamu iman kepada Rabbmu, lalu kami pun beriman. Ini wasilah. Adapun doanya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Oleh karena itu, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam Tafsirul Qur'anil Azim, bersama orang yang berbakti ialah watawafana ma'as sholihin, bersama orang-orang yang soleh. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan seseorang berdoa dengan wasilah tawasul amal soleh masing-masing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu kala sebelum kalian ini ada 3 orang berjalan-jalan, terpaksa harus menginap di dalam gua di lereng bukit gunung. Tiba-tiba ada batu besar gelinding dan menutupi mulut gua itu. Tiga-tiganya mendorong tapi nggak bisa keluar. Salah seorang darinya berkata, kita nggak bisa selamat kecuali berdoa dengan wasilah amal soleh kita masing-masing. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, ya Rabbku, aku ini pencari kayu bakar. Biasa berangkat pagi, pulang sore. Sampai rumah memerah susu. Aku berikan pada ibu bapakku. Suatu ketika aku pergi agak kejauhan. Pulang sampai rumah sudah malam. Ibu bapakku sudah tidur. Aku enggan membangunkan. Lalu aku tunggu sampai dia bangun. Setelah bangun aku perahkan susu. Lalu aku berikan kepada keduanya. Lalu keduanya minum. Padahal semalam anakku menangis minta susu di sebelah kakiku. Nah, minta apa ini? Ini belum minta. Doanya pendek. Ya Allah, ya Rabbku, jika aku berbuat itu semata mengharap ridhomu, bukalah batu ini. Maka batunya pun bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua berdoa, ya Allah, ya Rabbku, dulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang gadis anak pamanku. Karena aku amat sangat mencintai, aku merayu mengajak berhubungan badan. Tapi ia selalu saja menolak. Suatu ketika, ia mendapatkan kesulitan rezeki. Datang kepadaku minta bantuan. Lalu aku berikan uang 120 dinar dengan janji malamnya nuruti keinginanku. Lalu di malam itu, dikala aku sudah berada di antara dua kakinya, tiba-tiba dia berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepadanya, jangan kau pecahkan tutupku ini, kecuali dengan cara yang halal. Lalu aku bangkit, aku tinggalkan, padahal hatiku masih menginginkan. Uang 120 dinar aku relakan. Lalu berdoa, ya Allah, ya Rabbku,
jika aku berbuat itu semata mengharap ridhomu, maka bukalah batu ini. Batunya pun bergeser lagi sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, ya Rabbku, aku ini mencari rezeki buka usaha sendiri. Suatu ketika memberi gaji dengan cara antri. Tiba-tiba ada seorang diri yang tidak sabar menanti. Ia pergi sendiri tanpa permisi. Lalu uangnya aku kembangkan, aku putar menjadi banyak. Ada domba, ada onta, ada pengembala. Tiba-tiba dia datang berkata, hai fulan, mana gajiku dulu? Masih ada? Ya, gajimu masih ada. Itu ada domba, ada onta, ada pengembala. Dia berkata, hai fulan, kamu jangan menghina. Gak, aku tidak menghina. Lalu diambil semua yang aku sebutkan tanpa memberi sisa. Tapi aku rela. Lalu berdoa, ya Allah, ya Rabbku, bila aku berbuat itu semata mengharap ridhomu, maka bukalah batu ini. Akhirnya batunya pun terbuka, tiga-tiganya bisa keluar dengan selamat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Juga bisa dibaca di kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas. Berikutnya adalah berdoa wasilah tawasul dengan orang yang masih hidup. Jadi maksudnya minta ke orang yang masih hidup yang komunikatif. Ya. Sekalipun hidup, kalau nggak komunikatif nggak bisa. Misalnya boleh seorang ustadz minta ke jamaahnya, wahai jamaah, tolong doakan ya keluargaku ada yang sakit. Atau sebaliknya, jamaahnya, tolong ustadz, atau tolong syekh, doakan aku ya, biar rezeki berkah. Ini misal saja. Tapi harus komunikatif. Nggak boleh syekhnya misalnya lagi tidur gitu, terus syekh doain aku ya. Syekhnya tidur. Diulang. Syekh doain aku ya. Jawabnya ngorok. Doain ya syekh. Nah itu nggak komunikatif. Padahal syekhnya hidup. Nah bagaimana kalau dengan orang yang sudah mati? Jawabnya, masih belum saya temukan dalil atau contoh bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta ke arwah-arwah para nabi. Misalnya, ya arwah Nabi Ibrahim, doakanlah kami misalnya. Ini belum ketemu, ini lagi nyari belum ketemu. Ya arwah Nabi Nuh, itu belum ketemu. Nah, bagi yang sudah punya, tolong dibagi. Bagi, sini dong, jangan pelit. Nggak boleh, pelit tuh nggak boleh, medit nggak boleh, kikir nggak boleh, koret, bakhil juga nggak boleh. Bagi. Nah kalau ternyata sama-sama nggak punya dalil, sama-sama nggak ngerti, maka pegangilah ayat Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmunya. Menurut Ibnu Abbas, wala taqfu, jangan mengikuti, juga bimakna wala taqul, juga nggak usah ngomong, udah diem. Kalau nggak ngerti itu ya nggak usah ngomong, nggak usah berbuat, nggak usah jalanin, udah diem. Ingat, ini saya tidak mengatakan nggak boleh, tapi
harus didukung dalil. Kalau punya dalil dibagi, kalau nggak punya dalil, marilah sama-sama menunda diri. Jangan berbuat, jangan ngomong. Sekian, ada yang boleh, ada yang tidak dengan tawasul. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, kitab yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah, di sana disebutkan wasilah atau tawasul yang boleh ada 7. Tapi 7 itu sebenarnya intinya ya 3 tadi. Karena 7 tadi yang amal soleh, misalnya nanti dikatakan dengan keimanan, dengan meninggalkan yang dilarang, itu diringkas aja dengan amal soleh. Sekian, semoga manfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan